Kontekstual nomor 8, Amung Pangeran. Bapak Ibu Saudara dimohon untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membangun ibadah pagi hari ini masih dalam minggu ketiga dalam bulan budaya. Kita memasuki waktu teduh. Dalam keteduhan dan sukacita, mari datang kepada Tuhan seraya mengakui Tuhanlah sumber segala pengharapan yang mengalirkan berkat dan pengharapan kekal selama-lamanya. Di dalam namanya lah ibadah saat ini kita lakukan. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara disilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam hidup ini kita seringkali bertemu dengan berbagai macam peristiwa yang memberi kita kesempatan untuk bertumbuh, tapi terkadang juga tekanan untuk kita jatuh. Namun kita senantiasa dipanggil untuk hidup dalam kebenaran sabda Tuhan. Mari melihat kehidupan kita, sudahkah kabar kebenaran, kesukacitaan yang diwartakan kepada kita senantiasa kita wujudkan dalam hidup kita. Dalam kesadaran itu, mari bersama-sama kita menyerahkan diri kita, seraya kita menghayati pujian. Kita menyanyikan bersama-sama Kidung Pasamuan Jawi 192, baitnya yang kedua. Thank you.
dalam terang sabda Tuhan yang mengingatkan kita akan segala pelanggaran dan kesalahan, mari datang kepada Tuhan karena kita yakin anugerah dan rahmat terus diberitakan. Kita bersama-sama akan berserah diri menyesali segala dosa kesalahan kita di dalam doa seraya mohon kekuatan agar kita dimampukan terus berjalan dalam terang sabdanya. Mari bersama berdoa. Di hadapan rahmat-Mu yang agung, kami datang dengan penuh syukur karena kami tahu detik demi detik yang kami jalani bukan karena kebetulan, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur atas setiap peristiwa hidup yang Tuhan izinkan ada. Kami bersyukur karena Engkau tetap ada di sana, menopang kami, menuntun dan memberkati kami. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur dalam ibadah yang kami bangun saat ini, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Kami menghayati Engkau hadir di mana setiap orang menyiapkan hatinya dan merindukan hadirat-Mu. Namun dalam perjumpaan ini kami pun sadar bahwa di hadapan rahmat-Mu yang menerangi hidup itu tidak selalu kami setia berjalan di dalamnya. Kami sadar bahwa seringkali kami masih jatuh dalam rupa-rupa godaan hidup ini, sehingga melalui tutur kata, pikiran, perbuatan kami seringkali menyakiti hati sesama, kami seringkali melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami seringkali berbuat tanpa kami berpikir terlebih dahulu. Tuhan ampuni kami, baik ketika kami hadir sebagai bagian dari keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, maupun ketika kami ada di tengah persekutuan jemaat, masyarakat, pekerjaan, dan dimanapun juga kami. Ampuni kami Tuhan, sehingga pengampunan dan rahmat-Mu itu yang terus menguatkan kami hidup lebih baik daripada hari kemarin, hidup lebih baik daripada hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan kesediaan kami untuk Engkau baharui, dan kiranya kesediaan itu disempurnakan melalui sabda-Mu yang akan terus menerangi kami, memandu jalan kami. Berkatilah kami yang saat ini menyiapkan hati untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang akan ditaburkan sungguh-sungguh adalah kehendak Tuhan yang akan menyegarkan kehidupan beriman kami. Berkati kami yang mendengar, berkati kami yang Tuhan pakai sebagai perantaranya, sehingga kehendak Tuhanlah yang nyata. Inilah permohonan, doa, pengakuan kami. Dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama menyiapkan bacaan kita, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dan di tengah-tengah bulan budaya ini kita akan bersama-sama menghayati melalui pembacaan Alkitab dalam bahasa Madura. Panjenengan bisa memperhatikan Alkitab panjenengan sembari mendengarkan pembacaan Alkitab. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita satukan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari yang penuh sukacita dan berkumpul pada pagi hari ini untuk membaca firman Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu yang akan dibacakan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Kristianti pada ruangan yang penuh berkat ini. Biarlah firman Tuhan dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan kiranya dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami dalam menjalani kehidupan, menjadi petunjuk untuk menghadapi kebimbangan, dan biarlah kami menjadi pendengar yang baik untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami menyembah. Haleluya, amin. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Parumpamaan abdi sekatelo. Mun potrana manusia Rabu menangkap pangeran kapedaana pada kea ben perumpaana kia. Beda orang lalake kasoreng mangkade kekenanga sejauh. Orang
Orang jaria ngolok abdina leju pasare di abdina. Saben abdi abri menurut kakuwadana beng sebeng. Sesetong abri 5.000 obeng emas, sesetonga abri 2.000 obeng emas. Ben selaina abri 1.000 obeng emas. Selaina jaria abadana pas mangkat. Abdi sinarema 5.000 obeng emas jaria duli entar adegeng. Leju oleh kauntungan 5.000 obeng emas pole. Baryakia abdi sinarema 2.000 obeng emas, selaina adegeng pas oleh keuntungan 2.000 obeng emas. Tapi abdina sinarema 1.000 obeng emas gelek entar ngaleh lobeng. Obenga lorana laju erep jadia. Selaina abid seajelena lora agelek mulai pas mabede paretongan ben se abdina. Abdi sinarema 5.000 obeng emas nyander pas maserakin 10.000. Gusti atora panjenengan masraaki 5.000 obeng emas ka abdina, kadinto abdina kengeng kauntungan 5.000. Bagus cakna lorana. Beknaria abdi sebecek ben esto. Sarena bekna kenengen pertaja pasaraja sesak konik bit sesengkok. Pasarena se penyapole marat de nak noroa angki bunga se bisengko. Salaina jeria abdi se pasarea 2.000 obeng emas nyander serta matur. Gusti panjenengan masraaki 2.000 obeng emas ke abdina. Kadinto abdina kengeng kauntungan 2.000. Bagus cakna lorana. Bekna rea abdi se becek ben esto. Sarena bekna ekeng pertaja pasaraja esakone bisengko. Pasaraja se abenya apole. Mara daina noroa bunga-bunga sengko. Salena jeria abdi sinrema 1.000 obeng emas jeruah nyanter laju matur. Gusti abdina panjenengan kadinto keras. Panjenengan tak nanemaki setong kenangan namung metek buana. Panjenengan tak naburakin benih sesetong kenangan namung mondut hasilah. Abdina takok deti obenga panjenengan sareng abdina ierep dalem tanah. Kadinto obengipun benaria abdi sejahat ben males cakna lorana. Bekna latao jasengkok tak nanem estong kenangakin tape metek buana. Ben sengkok tak nabur nabina setong kenena tape ngalak hasilah. Dadi mastena bekna nyabek tang obeng jeria ebang supaya mon sesengkok moleh sengkok bisa narema tang obeng jeria ben buduna. Satea kalak obeng jeria dari orang ria bagi ke seendik 10.000 obeng emas gelek. Sebab orang seendik bekal abrikna poleh sampai endikna orang jeria bita lebih. Tapi orang seta andikna sela sakone lam malak bakal ekalaki dari abena. Ben abdi sesetengah aguna jeria kasak buang kakenena se peteng eluar edisa abdina bakal nagese man bakal nanggungakin kasangsaraan. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengar firman terlebih yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sekalipun mungkin agak asing bagi kebanyakan telinga kita, termasuk mungkin saya, tapi bicara tentang perumpamaan mengenai talenta mungkin tidak asing. Karena itu mari bersama-sama menyambut pemberitaan firman ini dengan kita menyanyikan kidung kontekstual 36, Pangandikana Gusti Allah. Terima
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar panjenengan hari ini? Sehat, puji Tuhan. Semoga terus begitu. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, adakah di dunia ini yang tidak pernah berubah? Wonten. Adakah di dunia ini yang tidak pernah berubah? Rasanya tidak ada. Kalau toh ada, ungkapan yang seringkali muncul, mengingat bahwa perubahan hidup di dunia ini adalah sebuah keniscayaan. Selalu ada yang berubah. Perubahan itu adalah kepastian. Maka ada kata bijak yang mengatakan, ya yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu akan selalu ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang netral. Tidak positif, tidak negatif, netral. Namun seringkali respon, tanggapan mereka yang menerima perubahan itulah yang berbeda-beda. Sebagian orang menganggap bahwa perubahan itu adalah tekanan, membuat seseorang menjadi terganggu, membuat orang tidak nyaman karena ada yang berubah. Membuat orang merasa menderita, sehingga itu seringkali mempengaruhi kehidupan dirinya, secara fisik maupun secara psikis. Gitu. Ketika menghadapi sesuatu yang berubah, orang sudah mules dhisik petenge. Semoga hari ini Pak Sony yang ditugasi Basa Madura membaca tidak mules-mules dulu gitu ya. Kalau saya ya wis angkat tangan. Ketika orang menghadapi perubahan, orang mungkin bisa pusing duluan, tidak bisa tidur, dan ada banyak hal yang lain. Namun di sisi lain ada juga orang yang ketika melihat perubahan menganggapnya itu adalah sebuah kesempatan. Bukan tekanan, tapi kesempatan. Sehingga ketika menghadapi sesuatu yang baru, sesuatu yang berubah, orang menjadi penuh semangat. Orang berusaha mencari peluang yang sebelumnya mungkin tidak ada, tidak pernah dibayangkan. Sehingga perubahan itu membuat orang menjadi lebih berdaya, lebih baik, lebih ulet, luweh ubet. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini tema kita adalah tekanan menjadi kesempatan. Kita diajak belajar melalui gambaran para pekerja yang menerima perubahan dan bagaimana sikap mereka menghadapi itu. Sikap apa yang paling tepat yang bisa kita pelajari di antara para pekerja yang menerima perubahan itu. Matius mengisahkan ada 3 orang hamba yang menghadapi perubahan di sana. Mereka yang awalnya tinggal bersama-sama dengan tuannya, suatu ketika mereka harus menghadapi perubahan di mana sang tuan ini harus pergi dan ia meninggalkan sejumlah talenta bagi masing-masing mereka. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Dan kita tahu bahwa dalam Perjanjian Baru, kalau kita melihat kamus Alkitab Panjenengan, talenta itu diartikan harta atau jumlah uang yang sangat besar nilainya. 6.000 dinar. Jadi kalau 1 dinar itu adalah upah pekerja sehari, maka 6.000 dinar itu adalah jumlah yang sangat besar. Jumlah yang mungkin dikumpulkan orang selama 16 tahun lebih. Nah, kemudian talenta itu diterjemahkan juga dalam berbagai nilai. Namun yang pasti bahwa perubahan yang diterima oleh para hamba itu netral. Namun nyatanya kita melihat ada 2 sikap yang berbeda yang menjadi respon mereka. 2 orang menjadikan perubahan itu sebagai kesempatan. Bertambahnya talenta dari jumlah yang semula, berlipatnya talenta dari jumlah semula menunjukkan bagaimana para hamba itu ternyata lebih berdaya. Dia bisa naik tingkat gitu, naik tahap yang menunjukkan bahwa Matius mengungkapkan dan menyebut mereka ini sebagai seorang yang good and faithful. Orang yang baik, rajin, berguna, bahagia. Itu
itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani agathos. Menyebut dia seorang yang agathos dan orang yang pistos. Pistos itu orang yang setia, orang yang beriman, orang yang meyakinkan, orang yang tenanan, yang sungguh-sungguh. Mereka disebut sebagai orang yang demikian. Nah, bagaimana dengan satu yang lainnya? Nah, yang satu ini ternyata menjadikan perubahan itu sebagai tekanan. Mendapatkan talenta dari tuannya justru mungkin mengganggunya, membuatnya tidak nyaman lagi, enak ditunggoni mbak, bekerja bersama dengan tuan yang tinggal bersama-sama. Tapi ketika dipasrai dengan tanggung jawab, itu mungkin membuatnya tidak nyaman. Dan apa kata Gusti Yesus pada orang yang begini? Weak and slothful, jahat dan lamban, malas, begitu Matius menyebut. Jahat dan malas. Kata jahat dalam bahasa Yunani poneros itu sebenarnya punya makna tindakan yang buruk. Jadi kalau dia disebut jahat dan malas, ia telah melakukan tindakan yang buruk, tindakan yang merugikan. Sang hamba dengan satu talenta itu tidak hanya menjadikan dirinya sendiri tidak berguna, namun ia juga telah merugikan yang lain. Ia telah merugikan sang tuan. Pekerjaan yang harusnya bisa berbuah banyak, bertambah banyak, akhirnya hanya berhenti pada satu orang itu. Sehingga disebut sebagai orang yang tidak berguna. Sedangkan malas dari kata Yunani okneros itu diartikan sebagai manusia yang lambat, manusia yang menyedihkan, menunda pekerjaan. Hal itu nampak jelas ketika ia tidak mau bergerak ragelem obah dalam mengusahakan talenta yang ada padanya. Dan itu sangat disayangkan karena pekerjaan yang besar itu menjadi gagal karena sang hamba ini memilih untuk diam atau memilih untuk menunda pekerjaan itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi persoalan adalah bukan jumlah talenta, bukan jumlah kecil atau besar, tapi bagaimana hamba itu bersikap, bagaimana ia menggunakan talenta itu. Nah, rasa-rasanya demikian juga dengan kita. Talenta yang kita terima, talenta yang sekarang diterjemahkan dalam banyak nilai, entah itu berkat secara materi, entah itu kemampuan yang kita miliki, mungkin masing-masing kita berbeda, jumlahnya juga tidak sama. Namun yang harusnya sama adalah upayanya, sikap menyambutnya. Itulah yang diharapkan oleh Allah. Bukan tuntutan lebih dari kemampuan. Namun ya kalau kamu mampu, upayakanlah sebaik-baiknya usahamu. Dan upahnya selalu tugas yang lebih besar lagi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, namun godaan terbesar kita mungkin juga sama dengan hamba yang dihukum karena tidak mau berusaha itu. Godaan kita mungkin pada pengakuan, lah punyaku hanya sedikit deh. Yang aku punya tidak sebanyak dia. Yang Tuhan berikan padaku tidak sekeren dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam situasi itulah Gusti Yesus mengingatkan kepada kita setiap umat untuk mari memaksimalkan apa yang Tuhan berikan pada kita. Mari memaksimalkan potensi talenta yang dimiliki. Keengganan dari hamba yang tidak mengusahakan talenta yang diberikan itu ternyata merugikan. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana dengan talenta kita? Talenta itu memang pemberian Allah, tapi bukan untuk diterima secara pasif, melainkan perlu untuk diusahakan. Dalam hal apapun, entah seseorang yang bisa bermain musik misalnya, bernyanyi, seorang yang memasak, dan ada banyak potensi keahlian di tengah-tengah kehidupan itu yang ternyata bisa dipakai untuk kehidupan, untuk melayani hidup, melayani orang lain, melayani semesta, demi kebaikan diri dan orang lain, tidak merugikan diri dan orang lain. Nah, di tengah-tengah itu maka dibutuhkan sebuah usaha.
Talenta apapun tidak turun dari langit yang diterima dengan berdiam diri, tidak. Tapi membutuhkan semangat untuk belajar, berlatih, dan berjuang. Bahkan mungkin disertai terkadang dengan pengorbanan dan penderitaan. Mungkin itu juga yang dilakukan oleh dua hamba yang dikatakan baik itu. Sehingga saudara-saudara, talenta itu sebenarnya adalah lalu lintas dua arah. Ada Allah yang memberikan kepada manusia dan ada manusia yang menyambut dan mengusahakannya. Menjadikan itu sebuah kesempatan untuk bertumbuh. Manusia berperan menyediakan lahan dan sumber daya bagi pembibitan talenta itu. Apapun talenta yang diberikan. Yang kemudian akan menyuburkan, merawat, dan mengembangkan, bahkan membuahkannya berlipat kali ganda, menjadi berkat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Karenanya saudara-saudara, perumpamaan hari ini mengajar kita bahwa Tuhan sungguh berbahagia, Tuhan berkenan, Tuhan bersama dengan orang-orang yang juga bahagia, bekerja keras mengembangkan talentanya. Allah menolong setiap orang yang juga mau menolong dirinya sendiri. Apa gunanya orang punya bibit mangga terbaik, anggur terbaik, pepaya terbaik, tapi itu hanya terpendam, tidak pernah menjadi kecambah, bertumbuh, bahkan mungkin berbuah. Pastinya tidak pernah bisa dinikmati, bahkan tanpa makna. Berapa banyak dari kita mungkin seringkali tergoda untuk menjadi jahat atau mungkin menjadi malas. Sudah menerima talenta, menerima karunia, berkat, tapi seringkali tidak mensyukurinya. Ada banyak berkat, ada banyak karunia yang diberikan pada kita, tidak hanya yang kasat mata, bisa disentuh, bisa dipegang, tapi juga yang kasat rasa, yang hanya dinikmati dengan kebahagiaan. Talenta, karunia, berkat yang mungkin hadir dalam kehidupan keluarga. Kehadiran suami, istri, anak-anak. Berapa banyak dari kita, dari orang-orang yang diberkahi dengan keluarga, dengan pasangan yang juga sungguh-sungguh melakukan usaha terbaiknya untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi orang tua yang berusaha melakukan yang terbaik. Menjadi suami yang mengusahakan hal-hal terbaik. Menjadi istri yang mengupayakan sebaik-baiknya usaha. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita diajak belajar bahwa Tuhan tidak menuntut manusia melakukan apa yang lebih dari kemampuan yang tidak ia miliki. Namun, apa yang ada padamu. Sekecil apapun, setidak keren apapun kita melihat, maka mari memanfaatkan itu sebagai kesempatan dengan seluruh kemampuan yang kita miliki. Tidak peduli kecil atau besar, kita dipanggil untuk memakai itu bagi pekerjaan Tuhan, bagi kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari mengingat bahwa talenta yang diberikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu mari tidak seperti hamba yang malas dan lamban. Mari menjadikan setiap perubahan dalam diri kita itu kesempatan untuk melakukan sebaik-baiknya usaha kita agar kita bertumbuh lebih baik, lebih berdaya, lebih menjadi berkat demi pekerjaan Tuhan. Apakah itu gampang? Mungkin tidak. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tapi yakinlah Tuhan berkenan pada mereka yang setia, yang mensyukuri setiap hal yang dimiliki sebesar dan sekecil apapun itu, menyambutnya dengan usaha terbaiknya. Jika perubahan membuat kita tertekan, mari kembali pada kesadaran bahwa perubahan itu sebenarnya adalah netral. Sehingga mari memilih untuk menghadapinya sebagai kesempatan untuk bertumbuh, untuk berdaya. Karena Tuhan memanggil kita bukan karena tujuan, tapi untuk menjadi berkat, menjadi sarana kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur atas setiap berkat, setiap talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari terus dan senantiasa bersyukur di tengah segala peristiwa. Kita juga akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui pujian yang akan kita ungkapkan dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi 186 bait yang pertama, Urip Kang Samestine. Yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama datang kepada Tuhan, kita akan menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Dengan penuh syukur kami datang kepadamu Tuhan, berterima kasih untuk firman yang boleh ditaburkan. Kiranya kami memiliki kekuatan untuk mewujud nyatakan firman itu dalam kehidupan nyata kami, mensyukuri setiap talenta, setiap berkat yang Tuhan izinkan untuk kami punya, dan menyambutnya dengan usaha terbaik kami, supaya melaluinya pekerjaan Tuhan boleh terlayani. Melalui berkat dan talenta itu kami tidak merugikan, tapi kami justru semakin berguna dan berdaya. Engkau memberi kami kekuatan sehingga setiap perubahan hidup yang kami hadapi, karena setiap berkat Tuhan yang seringkali mengejutkan kami, itu mampu kami jadikan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan semakin melayani Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin harus diperjuangkan, tapi penyertaan Tuhan kiranya memampukan. Kami menyerahkan setiap warga jemaat Tuhan, kiranya menjadikan firman Tuhan sebagai tuntunan dan panduan hidup. Kami menyerahkan peribadahan kami hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan menuntun menyertai kami, baik yang beribadah bersama-sama di rumah ibadah ini maupun di rumah kami masing-masing. Kiranya kami dimampukan untuk menjadikan firman Tuhan itu berbuah nyata dalam hidup. Kami menyerahkan GKJW Jemaat Bondowoso, Kau memberkati dalam setiap karya pelayanan yang dilakukan. Kami menyerahkan proses renovasi gedung gereja, bersyukur untuk IMB, renovasi yang sudah ada. Kami percaya bahwa semua ini karena Tuhan berkarya dan menuntun senantiasa. Kami berdoa untuk setiap proses yang dihadapi, Engkau memampukan panitia untuk senantiasa melayani pekerjaan Tuhan ini juga dengan usaha terbaiknya. Dan bersama-sama seluruh warga jemaat,
kami bergandeng tangan menyatukan hati untuk melayani pekerjaan Tuhan ini dengan sukacita. Kami menyerahkan kegiatan pelayanan Jemaat Tuhan, Engkau memberkati segala persiapan untuk perayaan Natal. Sekalipun pandemi ini harus membuat kami berada dalam banyak keterbatasan, tapi kami percaya bahwa karya Tuhan tak pernah terbatas. Sukacita kelahiran Kristus kiranya juga mampu kami nyatakan, kami ungkapkan dalam segala persiapan kami, baik pribadi, keluarga maupun jemaat. Kami menyerahkan panitia yang mengupayakan segala hal terbaiknya. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kemampuan agar pelayanan ini mampu kami tata layani dengan penuh sukacita semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Engkau menyempurnakan segala hal yang mungkin penuh dengan kekurangan. Kami menyerahkan warga Jemaat Tuhan dalam pergumulannya, dalam setiap kehidupannya, baik itu pergumulan keluarga, anak-anak, orang tua, pekerjaan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya terang Tuhan senantiasa memampukan setiap warga jemaat untuk berpengharapan di dalam Tuhan dan tidak pernah kehilangan arah, tapi tetap melakukan kebenaran. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh, Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Tangan kudus-Mu senantiasa menjamah, sehingga saudara-saudara kami ini boleh pulih. Kami berdoa untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mereka yang secara khusus masih harus belajar di rumah, Tuhan berkatilah agar mereka tetap bertumbuh di dalam segala hal yang baik, bersama dengan orang tua yang menjadi teladan iman dan kebaikan. Kami berdoa untuk para muda Tuhan yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, Engkau senantiasa berkarya. Kami juga berdoa untuk para lanjut usia, dalam keterbatasannya Tuhan juga terus merengkuh, melindungi, bahkan juga karena pandemi ini masih harus beribadah di rumah, sukacita Tuhan senantiasa juga mereka rasakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita karena bertambahnya usia. Kami menyerahkan saudara Samuel Putra Anugrah, anak Daniel Dwi Kristianto, Ibu Elbertina, Ibu Hartati, Bapak Roben Noven Laikani, Ibu Novindia Setiawati Hendri Suhono, Bapak Novantio Trias Wihadi, Bapak Eko Jatmiko Hadi, Bapak Wahyu Widayat, anak Adelia Kristi Ardianti. Sukacita saudara-saudara kami karena pertambahan usia kiranya juga menambah rasa syukur mereka untuk senantiasa menjalani hidup dan mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan. Engkau berkati dan Engkau melindungi senantiasa. Kami menyerahkan rasa syukur yang juga sudah kami ungkapkan, kiranya melalui rasa syukur ini pekerjaan Tuhan boleh terlayani, baik itu persembahan minggu, persembahan untuk mendukung renovasi, persembahan unduh-unduh minggu yang lalu, dan persembahan kami yang lain Tuhan, kiranya melalui persembahan itu kami boleh senantiasa mewujudkan rasa syukur kami. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkarya memberkati bangsa ini juga para pemimpin ini dengan hikmat Tuhan. Sehingga di tengah-tengah pandemi yang juga belum berakhir, bangsa ini dikaruniai berkat-Mu yang mendamaikan, yang menguatkan setiap orang. Kau menjauhkan dari hal-hal yang buruk dan kasih penyertaan Tuhan senantiasa ada pada mereka yang berjuang untuk kebaikan secara khusus mengatasi pandemi ini. Dan kiranya pandemi ini segera berakhir sehingga kehidupan kami bersama boleh bertumbuh lebih baik. Kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan tuntun sertai kami dalam melangkah, dalam berkarya dan beraktivitas selanjutnya. Engkau menaungi kami dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Engkau memberkati ibadah anak yang nanti juga akan dilakukan, kiranya anak-anak beroleh sukacita dan berkat melalui peribadahan yang dibangun secara online. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan, kami serahkan doa permohonan dan syukur ini dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan diundang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah minggu ini, mari melanjutkan aktivitas dan karya kita, menghadapi setiap perubahan yang ada di depan kita dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk terus bertumbuh, menyambutnya dengan usaha terbaik yang kita mampu. Mari bersama-sama mengakhiri ibadah ini, kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi 459 bait yang kedua.
Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, undurlah dari ibadah ini, dan masing-masing saudara terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari kemurahan Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya terus memberkati, menyertai, dan menuntun saudara-saudara untuk setia sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak saudara terkasih, terima kasih sudah beribadah bersama. Dimohon untuk melalui pintu keluar dengan tertib, dimulai dari barisan terdepan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.